لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul nabi wa habibul karim wa man ala salam biasa tercurah lahir dan junjungan orang kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, oleh disi mudah-mudahan ketika umat yang berikutnya anu mudah-mudahan saya ini syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, wargi jamaah besar-besar yang kami hormat, pangdika kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sangat populer, anu viral di kalangan santri pada khususnya, yaitu mengenai bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Anu biar kosenana sisa sajama shoma Ramadan anu ngalakukeun atau ngalaksanakeun puasa sepanjang bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan ihtisab, yakni ngalakukeun puasa jelas sepanjang bulan Ramadan teh nyata iskuning kerana di palungan lain, lain dan kerana di gulungan lain ihtisaban selaku semata-mata orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan teh isku nyata ihtisaban akordu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan syukur itu wae perilaku berniai nak buah maku buat sebenarnya, yaitu kudulungan bukan kudulungan mah, tapi sih pasti berapa di zaman saya pasti mah, ini jamaah melaksanakan puasa sepanjang bulan Ramadan atas dasar dua perkara tadi, yaitu dasar iman Allah. Sebab pada dasarnya memang puasa itu diinstruksikan, diserukan, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada orang-orang yang beriman. Intinya sesuai dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sudah mah hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Berarti yang tidak beriman tidak diperintahkan untuk melakukan puasa. Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan, diwajibkan ke anjeun kabeh asyam eta ngalaksanakeun puasa Aisyah Ramadan, sejenisnya puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sakumaha terus diwajibkeun ka umat-umat saat acan anjeun kabeh. Jadi umat-umat terdahulu itu umat baheula zaman-zaman nabi-nabi terdahulu itu diperintahkan berpuasa. Namun puasanya tentu beda di puasa bulan. Jadi ayat mungkin puasanya di bulan nanti karena bulan Rabiul Awal, dan bulan Rajab umat-umat pada dengan sabut 30 poe yang saukur karena saat panjang pun dengan ayat minggu ayat sampai puasa sampai puasa itu umat-umat terdahulu bermacam-macam praktek puasa itu sesuai dengan syariat anu berlaku pada waktu itu anu diatur para nabi-nabi, para
Rasul-Rasul anu ngatur pada zaman-zaman tertentu. Terurang umat kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariatna wajibkeun puasa teh nyaeta fi syahr Ramadan, yakni sepanjang bulan Ramadan. Anu mana pangarana para jamaah sadaya wajibna urang ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan teh tidak ayam ma'dudat, itu dalam hari-hari tertentu, dalam hari-hari yang sudah ditentukan, itu 30 hari ataupun 29 hari. Yang penting itu masuk dalam kategori sepanjang bulan Ramadan. Itu ya. Bulan-bulan kudu ngalaksanakeun puasa, bulan-bulan kudu kemudian ngalakukeun puasa di panjang bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, yaitu supaya rajin kabeh jadi jalma-jalma anu takwa Allah Subhanahu wa taala. Anu mana para pawargi jamaah sadaya sakumaha kurang mengingat definisi dari takwa itu sendiri merupakan imtisal awamirillah wa jinabun nawahi. Yang melakukan segala perintah Allah jeung ngajauhan segala larangan. Gampang nama orang praktek nama karena teori nama orang muda. Yang cukup mengucapkan atau mengatakan melakukan segala perintah Allah jeung ngajauhan segala larangan anak itu larangan Allah. Namun ayat sifat-sifat jalma-jalma bertakwa itu turut Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat. Yang dalam tadi Quran dibaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini jalma-jalma bertakwa teh yakni alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni jalma-jalma anu percaya, anu mengimani dan meyakini akan adanya hal-hal yang gaib. Ini hal-hal yang gaib bukan berarti hal-hal yang gaib ini hal-hal yang mistik kumpul anu kurang kealaman di dunia. Terlebih dari semua itu yang dimaksud dengan gaib kurang meyakini dengan mempercayai adanya gaib mulai dari adanya yaitu alam barzah, ayatnya alam kubur setelah kehidupan orang yaitu alam barzah. Walaupun kurang ada kuburan ayat pikir iman maka karena kemudian jerona pentingnya gitu ya, apakah ada di jerona senang apa di jerona karena sedih apa caan apa poe di jerona teh gitu ya. Nah, karena memang karena gaib gitu ya, anu bungkul di pipi lima karena buntutan kita kuburan gitu ya, tempat ngubur jelema. Adapun alam dari di balik semua itu disebut alam barzah, anu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa terdeteksi nyata orang aku baca indra orang gitu, sehingga saja orang di dalam alam kubur teh nah jelema teh bahagia gitu ya, nah jelema teh sedih cilaka caan poek sempit luar bisa jabatan maka orang terdiam. Tapi cukup bagi orang meyakini karena mengimani bahwa alam kubur itu ada, alam barzah itu ada, sehingga kenikmatan karena kenikmatan dan juga siksa terdapat di dalam alam barzah itu juga ada. Jadinya serumahan orang sering dipanjatkan itu di setiap doa orang dibacakan, terutama orang atas dasar kasih sayang orang menjadi kabulkan orang bersedaya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Jadikanlah ya Allah kubur nasi teh jadi rawdah min riyadil jannah, jadikan suatu taman dari antara taman-taman surga. Jadi untuk kemungkinan ternyata lebih lima orang untuk bahkan karena baca caci bahwa orang yang bisa jawabnya itu jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kesolehan kita jalma, karena mungkin ibadah nasi sahibul kubri itu sendiri itu, atau memang ada doa bukan dipanjatkan disuruhkan ke Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam kubur sebagai riyadul jannah, yakni rawdah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, dan jangan jadikanlah kedukaan antara kuburan-kuburan tersebut jadi hufrah min hufarin nar, jadi kedukaan tidak sebagian kedukaan neraka. Itu sebagian adalah panjatan doa orang bikin Al-Quran ahli-ahli kubur.
Para pewargi jamaah sadaya itu mengenai hal-hal yang gaib. Selain daripada itu nanti engke orang bakal kejaga ke alam manusia sadaya. Intinya setelah adanya nikmat kubur, setelah adanya azab kubur bagi orang-orang berdosa, ayat disebut bahas. Intinya non bahasa itu kebangkitan di alam kubur, kebangkitan bangsa PKB. Yang kebangkitan secara bersamaan orang nanti setelah tiup ruhul orang-orang akhir setelah ditiupkan ruh intinya ku malaikat Israfil ayat kusani intinya tiupan kedua setelah tiupan pertama goloncong alam dunia yang terjadi di kiamat maka ditiup dari itu kedua yaitu tiupan somsom malaikat Israfil yang mengembalikan ruh-ruh manusia yang bersama para teh intinya setelah terjadi di kiamat kita kembali ke jasad-jasadna masing-masing anu aya di jero kubur anu diteludur dahar laut yang kecil di dalam kubur barzakh dina beuteung laut bisa jabana itu disebut bahas. Itu para pewargi jamaah sadaya merupakan suatu hal yang gaib anu dipercayai anu diyakini ku jalma-jalma anu bertakwa Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya wa yuqimuna shalah yang selalu senantiasa continue dengan mendirikan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat kemudian subuh, sholat setiap waktu setiap gerakan waktu itu melaksanakan sholat itulah diantaranya para pewargi jamaah sadaya salah satu ciri jalma anu takwa Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para pewargi jamaah sadaya di ayat lain alladzina anu disebut orang-orang beriman dan bertakwa teh alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Gitu ya, ini jalma-jalma yunfiquna fis-sarra yaitu sering melakukan infak fisabilillah sedekah fis-sarra'i dalam waktu orang di saat orang tidak tahu. Gitu di saat karena jelma teningali, jelma tengadenge, jelma tenyaho kapan, di mana iraha orang lakukan, yaitu berinfak lakukan sedekah. Jadi anu sering dianjurkan, kemudian sedekah anu dianjurkan ku sahabat Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali. Jadi sering lah lakukan infak dalam keadaan orang tidak tahu. Jadi orang lakukan sebelum mereka mereka orang dalam mereka namun kita mereka daharan mereka rokok mereka bisa jabana itu kayak apa itu dorong karena dorong dalam keadaan terbuka lima pisarro dilakukan dalam pisarro jadi di saat orang yang menerimanya pun tengah itu infak salah itu sedekah salah seperti yang dilakukan Sayyidina Ali sering micin atau micinnya jadi nenden duit gitu misalnya atau kadang di jalan anu sok dilewatkan untuk jalma-jalma anu fakir miskin itu diantaranya salah satu cara yunfiquna fis-sarra itu berinfak dalam keadaan orang tidak tahu. Itulah para pewargi jamaah sadaya salah satu ciri wajib jalma anu takwa Allah. Walaupun yang itu deh infak dia dalam keadaan dalam keadaan terbuka diumumkan tidak ada masalah. Kemudian seperti pembangunan masjid ya itu sering terjadi di setiap kampung di mana ada renovasi masjid pembangunan masjid diumumkan. Kemudian alhamdulillah ini sodako sebenarnya 20.000 rupiah di Bapak Tata ada sebuah mudah-mudahan dia amal sedekahnya didugikan ke almarhum Ibu Ramana si Anu bin Anu itu didorong di open market di viral itu jadi masalah. Ini dalam suatu momen tertentu itu jadi masalah. Lain berarti orang siapa meriahan yang Tuhan di nangungkan, yang doa partai sedekah 20.000. Memang momennya seperti itu. Gitu ya. Masalah dia itu masalah hati masing-masing. Gitu. Jadi dalam keadaan dalam keadaan bersembunyi atau dalam keadaan terbuka yunfiquna fis-sarra itulah kelakuan perilaku orang-orang dan jalma-jalma anu takwa Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimin al-ghaib
Berikutnya ciri jalma takwa Allah Subhanahu wa taala kadimi al-ghaib, yaitu pandai karena memendam amarah. Di saat orang hayang ambek, di saat orang hayang emosi itu ditahan, tertahan, atau memang orang bisa menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak ngambek. Itulah salah satu para pewargi jamaah sadaya ciri jamaah takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah mengendalikan emosi, wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan sesama manusia. Jelma sering di-ejek, sering diledek, sering dihina, sering direndahkan di jabatan. Ini saat kapan masalah saat ngobrol-ngobrol tidak selalu dimaafkan, selalu dihamdulillah. Itulah diantara para pewargi jamaah sadaya ciri-ciri jamaah takwa Allah Subhanahu wa taala. Memang takwa adalah merupakan suatu tujuan daripada kehidupan orang sehari-hari. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, tujuan untuk bisa takwa Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri dina ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala, dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalma nu bertakwa teh nyaeta surga na Allah Subhanahu wa taala. Mana surga na dua samawati wal ardh, lamun diukur dilebarkeun ke 7 lapis langit, 7 lapis langit di 7 lapis bumi diamparkeun eta lamun dilawan jeung lebarna surga eta jauh lebih lebar di luas surga itu untuk cawisan bikin satu orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pewargi jamaah sadaya dalam momentum Ramadan, terutama ya dalam momentum Ramadan mana para pewargi jamaah sadaya sabung kauningan lamun dina bulan sejen kurang ngalakukeun ibadah, ngalakukeun suatu kehadiran standaritas nate nyata menjaga bil hasanati falahu asyru amthaliha. Maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka balasannya itu 10 kebaikan. Jadi hiji banding 10 pahala ganjaran orang melaksanakan kebaikan melakukan ibadah di sadaqana luar daripada bulan Ramadan itu hiji banding 10. Tapi saat datang bulan Ramadan para pewargi jamaah sadaya maka di setiap kampung, setiap kelompok itu selalu dijadikan momentum untuk meraih sebanyak mungkin pahala dan ganjaran. Sebab di bulan Ramadan mah bukan hanya sekedar 10 kali lipat, bahkan terlewat dari bulan Rajab kemarin, mana di bulan Rajab, yuto aku bisa kimi arti topin. Lamun dina bulan Rajab kemarin melakukan hiji kebaikan, hiji kehalusan itu maka pahala jeung ganjaran teh kita dilipat gandakeun bisa punya ditopin sampai ke 700 kali lipat. Itu urang teh masalah keun sarakaat salat sabaraha 700 rakaat. Kuat udah ngalakuin 700 rakaat salat. Itu cukup pahala jeung ganjaran. Aya bisa orang meraih pahala jeung ganjaran 700 kali salat dengan melakukan satu rakaat salat di bulan Rajab. Datang ke bulan Ramadan. Ramadan lebih loba deui, lebih bergandana teh nya lebih seueur orang jamaah sadaya ila al-qitofin dudikeun ka 1000 kali lipat. Lamun bulan-bulan saja tadi 10 kali lipat, datang bulan Rajab 700 kali lipat, datang bulan Ramadan mah ila al-qitofin dudikeun ka 1000 kali lipat. Jadi 1000 perak berangkat karena infak fisabilillah ngalakukeun sedekah 1000 perak sareng ngalakukeun sedekah 1 juta, berarti ya 1000 kali 1000 1 juta. Kurang berat secara nominal mah kurang karena sedekah 1 juta. Bagi yang boga teh itu urang keur boga berat. Sedekah gede mah, tapi bisa meraih pahala dengan ganjaran sangat besar, yaitu dilakukan di bulan Ramadan. Terlebih lagi para pewargi jamaah sadaya bukan hanya melakukan ibadah bersifat sosial, seperti
fisabilillah, sedekah, zakat bisa dapat. Terlebih lagi kurang melakukan hal-hal anu berkaitan dengan ibadah sehari-hari dan nilai plus dan ada karena tambahan ibadah anu selain daripada bulan Ramadan itu ayat. Gitu ya, sehingga di hadis Rasul tadi diawaskan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sisa saja man qama Ramadan, dia bisa mendirikan bulan Ramadan, qiyamul lail fi Ramadan, yakni ngalakukan qiyamul lail, ngahirupkeun atau mendirikan malam sepanjang bulan Ramadan. Itu ditafsiran kepada ulama disebut qiyamul lail fi Ramadan teh ai salat tarawih. Itu yakni ngelaksanakan salat tarawih buat berapa rakaat kurangnya 20 rakaat. Nah, tilu mau witir di bulan Ramadan di kudu sebenarnya sawal gitu ya. Kurang mah sholat witir Ramadan doang tuh. Gitu di sawal nggak takbiran, nggak setara witir deh. Ayo witir mah sebenarnya daya batasan waktu Ramadan itu taraweh di Ramadan itu mah, gitu ya. Gitu bahkan pan Abdul sholat itu adalah sholat witir gitu ya, tarawih. Nah, sehingga para jamaah saya sholat tarawih 20 rakaat, sehingga kurang daripada 20 rakaat tidak tarawihnya. Jadi ulang ngaku mau jabut di masjid itu beda majikan di tarawih nah sholat tarawihnya nanti sempurna sama tidak di itu ya asal tarawih ini dengan saparok doa dengan sempurna ada 10 rakaat doang bisa 55 takbir tidak di tarawihnya yang paling jadi sholat sunnah mutlak paling begitu. Jadi ngaku tarawih itu 20 rakaat ya. Ya, adapun masalah itu orang lagi berjamaah di musola dari mati mangga. Orang biasa puting cina sok barang di tahajud mangga. Dia mah orang praktek atau nabi dan pegawai sholat kan memang sepanjang malam. Gitu tiap malam artinya itu. Lain misalnya bulan Ramadan hubungan ulama tadi itu yang menjadikan haji suatu momentum anu sangat berharga itu seakan-akan tarawih yang witir satu paket biasanya di mana tarawih witir tarawih pasti witir begitu ya dan kalau di jamaah sadaya biasanya fadilah daripada orang melaksanakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan punya nilai-nilai tersendiri ya, di antaranya ya saya dinanal kalau wajah ditaruh tentang fadilah sholat tarawih tadi yang mulai dari Ramadan ya Gusti hari fadilah sholat tarawih pertama anu dibedakan ya fadilah sholat tarawih kedua anu tak ada yang apa lain berarti 11 gitu ya. Ayat ke-11 naon? Dia ada fadilah ngalakukeun jamaah salat tarawih dina muka 11 penting. Ayat yakhruju minad dunya qayamin waladatu ummu. Itu bakal keluar di alam dunia, di alam dunia teh. Mau tahu betul tanggal 11 bae urang ngajak isu pakai nomor 20 awal aktif dari masalah rumah pangeran eta mah. Ngan urang pernah ngalaksanakeun tarawih pada tanggal 11 insyaallah menang jaminan di Allah Subhanahu wa taala mawa teh kayomin waladati ummu yakni seperti halna urang keluar sarua halna urang dilahirkeun ku indung urang. Naon artinya orang lahir ke dunia dilahirkan di rahim ibu orang masing-masing yakni tanpa dosa, tanpa celah, tanpa salah. Jadi nanti orang di saat orang dipanggil Allah Subhanahu wa taala maafkanana pernah melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 11 dan dengan jaminan di Allah Subhanahu wa taala bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala maafkanana dalam keadaan tanpa dosa. Seperti anak bayi yang terlahir waktu lahir mereka fitrah suci tanpa dosa. Fir'aun sekalipun waktu lahir suci tanpa dosa. Gitu ya. Dan seperti itu pula orang menghadap Allah Subhanahu wa taala pernah melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 11 Allah dijamin, Allah dijanjikan sebagai jalma anu bersih tidak dosa. Para bapak di jemaah saya mengenai fadilah
anu sangat kurang dinanti-nantikan, sangat kurang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan orang kalian kesehatan sehingga kurang biasa melakukan hal-hal anu sifat positif terutama sifat ibadah di sepanjang bulan Ramadan pada khususnya, sehingga di mana kurang ditinggalkan di bulan Ramadan itu kurang tertinggal dulu. Artinya sehingga para jamaah itu tenang nanti saat dikelompok bisa jamaah di saat tinggalkan bulan Ramadan justru dalam keadaan merugi, kurang bulan. Tenang dalam rugi, sungguh rugilah orang-orang yang di saat ditinggalkan saat bulan Ramadan dia tidak terampuni dosanya. Sebab momentum Ramadan itu adalah momentum untuk kita syahrul yudha'aful hasanat, bulan momentum dilipat ganda dengan sama kebaikan, terus juga virus suasana atau diubah dan dihancurkan dosa segala bentuk kesalahan itu ayat di dalam Ramadan. Sehingga orang pastikan diri pasien kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara di bulan Ramadan, orang bisa melaksanakan taat ibadah Allah, kurang aji mumpung, kurang mampang mumpung, jadi ke Ramadan sebagai ladang pahala bagi kurang jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya itu panjang ada jasa saya ke kerana keputusan berpasopa wadah makanan dan Allah yang bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna Wa ala